loh bang, aku nggak stres kok bang, ya nanti kalau stres dari ya, jadi siap-siap dulu lah, ya pasangnya, ya, oke? Anda siap? Nggak kerasa, Anda siap? Mari kita jawab. Lagi ya, Anda siap? Mari kita jawab. Nah, itu dong, tepuk tangan dong, Anda semua, tepuk tangan, oke? Jadi ya hari ini kita akan, saya kesini dipercaya untuk membawakan materi sosial media for career building. Ya, jadi bagaimana memanfaatkan sosial media untuk membangun karir. Ya, sosial medianya apa? Facebook kah, Twitter kah, apa aja boleh. Ya, hari ini saya nggak akan bahas teknis gimana caranya pakai Twitter, gimana caranya pakai Facebook, mungkin enggak. Soalnya saya yakin Anda semua udah tahu. Udah tahu belum? Yang belum punya Facebook deh, yang belum punya Facebook siapa? Jangan malu, nggak apa-apa. Tangan Bram. Yang belum punya Facebook nggak ada ya? Yang belum punya Twitter, yang belum punya akun Twitter. Angkat tangan, angkat Yang tangan. belum punya akun Twitter. Angkat tangan. Apa? 1, yang belum punya akun Twitter. 2, 3. Lagi, yang belum punya akun Twitter. Ya, tobat mas ya. Tobat cuma mas, ya sedikit mas. Dampaknya besar, oke? Yang belum punya blog. Yang belum punya blog, yang belum pernah ngeblog. Gak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah tobat kok. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi, 6. Lagi, yang belum punya blog ya. Ngeblog lah ya dari sekarang. Tapi tadi saya ngomong, saya belum sempat kenalan. Jadi saya mau kenalan dulu lah ya. Nggak kenalan katanya nggak cinta gitu. Belum langsung siapa. Nggak sayang-sayangan lagi Pak ya. Oke, dulu saya itu seorang musisi profesional. Selama 12 tahun saya main musik. Tepatnya main bass ya. Mungkin beberapa dari Anda nggak tahu bedanya sama gitar ya. Bedanya dikit saja. Bass sebenarnya lebih dikit ya. Sebenarnya ada 4, itu bass. Dan di Medan, kalau Anda tahu ya, kalau di sini yang anak band siapa ya? Anak band siapa anak band? Siapa? Anak band mana di sini? Gak ada anak band di sini? Si Bojan nggak Gak ada anak band? Ya, gak ada anak band gimana sih? Oke, nggak apa deh ya. Di Medan, saya cerita sedikit dulu, ada anggapan bahwa kalau kita nggak main di pub, kalau kita nggak main di kafe, kalau kita nggak main di klub-klub malam, itu kita susah suksesnya. Karena jalurnya dari situ. Ya, jadi dulu bilangnya antara 2. Kalau kita kirim demo ke Jakarta atau sekalian semua sekalian ke Jakarta gitu ya, kita harus main di klub-klub malam. Nah, saya punya 3 alasan kenapa saya nggak main di klub malam. Satu, saya merokok. Jadi kalau Anda pernah ke diskotik atau klub malam itu masuk kabut gitu ya, atau merokok semua. Saya nggak tahan. Jadi saya nggak merokok. Yang kedua saya nggak minum, ya nggak minum alkohol maksudnya ya. Dan yang ketiga saya lemah sama wanita. Jadi klub malam punya 3 ini, makanya saya hindari gitu ya. Nggak itu main-mainnya, oke? Nah, jadi gimana caranya saya bisa main musik kalau saya nggak mau ke Jakarta? Buat saya Jakarta bukan, maaf, ada yang dari Jakarta di sini? Nggak ada ya. Kalau buat saya Jakarta bukan tempat yang layak untuk hidup, maaf ya. Ya karena habis di jalan, buat jalan itu bukan style saya. Jadi saya nggak mau ke Jakarta, saya nggak mau di klub malam. Nah, jadi gimana caranya saya bisa maju nih main musiknya? Akhirnya saya manfaatin sosial media, ya. Tepat tahun 2005 saya mulai kenalan dengan sosial media melalui main musik. Akhirnya singkat cerita saya berhasil main dengan hampir semua penyanyi yang pernah Anda lihat di TV. Ini Samara Geraldine, ini siapa ini namanya Monita Idol. Kebetulan kami sampai sekarang masih dekat. Nggak kelihatan mas ya? Aku ngomong di sini kali ya? Atau mau di mana ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, dan saya sempat ketemu sama musisi-musisi besar dari seluruh Indonesia. Saya sempat ada kesempatan main bareng mereka malah, ya. Dan saya mengajar di 2 sekolah musik terbesar di Medan, yaitu Purwacaraka dan Sekolah Musik Parabi punya Pak Dwiki Darmawan. Semua saya lakukan tanpa menggunakan jalur yang digunakan oleh kebanyakan orang. Saya nggak main di malam, saya nggak main di Jakarta, jadi saya hanya menggunakan sosial media. Oke? Setelah menikah, saya tobat main bass, karena main bass. Kenapa Pak? Mungkin aja kali Pak itu tobat main bass. Akhirnya saya sama teman-teman buka usaha sosial media consulting. Jadi kami konsultan pemasaran melalui sosial media. Dan alhamdulillah klien kami sekarang sudah cukup banyak. Ya, diantaranya Bang Leo Kepri, Bang Sumut, diantaranya ini akan Bank Mandiri. Insya Allah mudah-mudahan kalau perusahaan itu ada bila pisang di Batam, apalagi ya banyak banget. Ya alhamdulillah banyak banget perusahaan cukup berkembang. Ya. Ini tuh, ini kapan? Oh ya, ini suasana lagi in-house training di Bang Sumut. Kayak gini kira-kira. Jadi habis main musik, kegiatan saya sekarang sibuk untuk konsultasi di perusahaan-perusahaan itu bagaimana menjual perusahaan mereka ya, atau bagaimana memasarkan usaha mereka melalui sosial media. Oke? Sekarang usaha sudah berjalan hampir setahun dan saya sekarang
memilih untuk pasif aja di usaha itu. Jadi saya nggak terlibat langsung lagi sekarang. Ya, saya ada mencoba bisnis lain. Oke, itu aja kenalannya. Nanti kalau mau lanjut ya saya di belakang lama kondisinya Pak ya. Kita masih lama di belakang Pak ya. Oke. Nah, faktanya kenal sama beliau, kenal sama beliau. Nah, Ini adalah Bapak Renald Kasali. Ya, saya punya kehormatan jumpai beliau sekitar beberapa bulan yang lalu untuk membahas beberapa hal. Ternyata sebelum beliau jumpa saya, beliau meng-google siapa saya. Gue Google loh, gitu ya, di Google nama saya, Fikri Fatullah, apa yang keluar. Dan itu bukan cuma sama saya. Semua orang yang mau dia jumpain, itu dia Google dulu. Pantas nggak nih orang tuh jumpain, di Google dulu, itu beneran. Ya. Dan faktanya, bukan cuma Pak Renald, faktanya bahwa 57% pengguna internet sekarang itu online buka Google, benar nggak? betul. Benar? Betul. Benar. Nah, ini fakta terbaru. 20% itu nyari yang sifatnya lokal. Jadi kalau saya cari orang Medan, saya Google sekarang. Saya nggak keliling-keliling ke mall, saya Google. Saya mau cari jodoh ya di Medan, cewek Medan, saya Google. Siti Hadidah di Medan ada nggak? Saya Google. Saya nggak ke mall kayak dulu, saya nggak kemana-mana, saya Google sekarang. Ya, jadi 20% dari semua pencarian itu melalui Google sekarang, dan sifatnya lokal. Pernah nggak cari yang Medan dari Google? Pernah? Nyari tempat makan misalnya, pernah nggak? Pernah ya, itu buktinya. Oke, intinya adalah kalau Google nggak bisa jumpain kita, itu kesempatan kita bakal banyak hilang. Ya, kalau Google nggak bisa menemukan kita, nggak ada yang bisa menemukan kita di dunia maya, gitu. Karena hampir semua orang pakai Google sekarang. Ya. Nah, fakta lagi. Jadi di sosial media sekarang, ya, 1 dari setiap 8 menit kehidupan kita sekarang habis di Facebook. Benar ya? Itu buka internet, ngapain? Facebook, benar ya? Benar, ya. Dan dunia menyumbang 200 juta tweet satu hari. 200 juta tweet satu hari. Nah, faktanya adalah 25% dari 200 juta. Nah, berapa ya Pak ya? Sekitar 60 juta, berapa? 57 juta ya, 57 juta. Sekitar 57 juta itu dari Indonesia. Ya. Jadi dari 200 juta ini, 57 jutanya dari Indonesia. Ya, jadi orang Indonesia kayak kurang kerjaan banget, ya. Jadi apa-apa nge-tweet, kepleset bro, nge-tweet, gitu ya. Jadi kurang kerjaan banget orang Indonesia. Ya, kita adalah negara dengan kesibukan, tingkat kesibukan tertinggi untuk Twitter. Ya, walaupun kita dari sisi pengguna kita hanya nomor 3, ya hanya nomor 3, bawah Brazil dan Amerika, tapi dari sisi kesibukan kita yang paling sibuk. Ya. Jadi per 5 menit itu orang Indonesia rata-rata nge-tweet berarti sekitar 1 sampai 2 juta tweet, betul ya? Gitu. Gila 1 juta tweet per 5 menit 2 juta, oke? Nah, sedihnya 25% akun Twitter di dunia itu nggak punya follower. Nah, ya nggak ada di sini yang nggak punya follower, pasti malu angkat tangan nih, pasti malu ya. Gak apa-apa, habis dari sini tolong followernya banyak. Amin dong. Amin. Nah, oke. Nah, timbul pertanyaan, kalau udah kondisinya kayak gitu, apakah benar sosial media membantu karir kita atau malah menghambat? Ya kan? Atau makin banyak perusahaan yang melarang kita mengakses Facebook, benar ya? Makin banyak perusahaan yang melarang kita mengakses Twitter, benar ya? Nah, akankah membantu? Nanti kita jawab. Ya. Fakta lagi. Jadi saat saya menjalankan perusahaan sosial media saya, namanya Benahin ya, kalau saya lihat logonya Benahin. Saat saya jalan, ini saya iseng-iseng saya tanya sama perusahaan-perusahaan yang saya datangin. Termasuk biasanya Bank Sumut, termasuk diantaranya Bank Rio Kepri, Bank BNI, Bank Mandiri, dan BPM besar, dan beberapa perusahaan telekomunikasi, termasuk di Desa Jakarta. Saya kemarin berkesempatan ngomong di Desa Jakarta, saya tanya, Pak, Bu, sekarang kalau nerima lamaran, nengok Facebooknya Pak? Saya tanya, ya. Jadi setelah saya rangkum riset eksperimen saya dari beberapa perusahaan, ya, saya dapat data ini, ya. Jadi dari 10 perusahaan, kita anggap ini apa ya, bos-bosnya 10 perusahaan itu lah ya. Dan tua-tua kan udah cukup bosi lah ya, cukup cocok jadi bos lah ya. Nah, dari 10 perusahaan yang saya tanya, 9 bilang iya. 9 bilang iya, kami melihat aktivitas sosial media orang yang melamar. Iya, itu langsung. Gitu. Saya tanya Pak Renald termasuk. Ya. Pak Renald kalau mau jumpain orang kalau Facebook ya, lihat. Ya. Jadi
sekarang semua melihat aktivitas kita di Facebook, di Twitter, di blog, di mana-mana. Ya mungkin Bapak ini nggak lihat karena tidak ketuaan kali ya. Udah gaptek, ya udahlah ya. Nah, fakta lagi, dari 10 perusahaan, saya sempitin lagi lebih spesifik. Pak, Bu, lihat Twitternya nggak? Lihat, jadi 5 orang itu bilang iya. Ya, 5 dari 10 perusahaan yang saya tanya bilang iya. Lihat aktivitas Twitter, lihat nggak? Gitu. Ya, jadi mungkin barisan atas nggak ngerti Android atau nggak punya BlackBerry kali ya. Tapi ya udah, gitu ya. Nah, saya ke Facebook. Pak, Bu, pakai Facebook nggak? Ngeliat Facebook nggak waktu menyaring tenaga kerja? 6 mengatakan melihat. Makin banyak loh, ya. Makin banyak. Oke, walaupun ini semua perusahaan katanya hampir semua berbasis di Jakarta, tapi ini akan segera ke Medan, percayalah. Oke? Ya. Lalu yang terakhir, mungkin agak asing, adalah LinkedIn. LinkedIn nanti akan kita bahas sedikit, ya. Jadi ternyata sebagian besar melihat dari profil LinkedIn kita. Kenapa? Karena memang LinkedIn didesain untuk para profesional, gitu loh. Dia bisa memperlihatkan semua sejarah kerja kita, dan lagi dia bisa langsung download kurikulum kita, dia bisa langsung download profil kita dari tempat ini, dari profil kita yang langsung berbentuk PDF. Itu makanya banyak paket dipakai untuk menyeleksi tenaga kerja, ya. Sebelum saya lanjut, di sini yang udah kerja siapa? Yang udah punya kerjaan di kantor atau masih masuk semua? Freelancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang masih kuliah, Oke, yang kuliah sambil kerja. Wah, asik. Apa kerjanya, Mas? Wah, sekolah nggak ditanya, Pak. Guru di mana? Oke, tadi saya mulai juga, apa kerja, Mbak? Marketing di mana, Pak? Di teman saya ini. Di mana? PT Progress, ya. Yang nggak kuliah, nggak kerja, Pak. Ngina nih. Tapi ternyata ya yang mau saya luruskan di sini adalah pekerjaan kita itu bukan karir kita. Ya, tema yang saya angkat ini adalah sosial media untuk karir building, benar ya, untuk karir building, bukan hanya untuk cari kerja. Oke, pekerjaan tidak selalu menjadi karir kita. Jadi saya harus bikin kesepakatan dengan Anda apa yang saya maksud karir di sini. Oke, nah karir dari sisi alasan orang memilihnya, sekali lagi, dari sisi alasan orang memilihnya, ada 2. Ya, satu alasan yang sifatnya instrumental, satu lagi alasan yang sifatnya fundamental. Ya, 1 instrumen, 2 fundamental. Apa bedanya? Instrumental itu gini, ini dia instrumental. Mau kita suka, mau enggak, yang penting kerja. Gitu loh. Terdengar familiar pasti ya. Suka nggak kerjanya? Enggak. Jadi kalau di situ, itu jawaban masing-masing beda biasanya. Oke. Dia kayak mobil ini. Mobilnya bagus enggak ya. Buatan India gitu. Ya. Mobilnya jelek. Oke. Tapi daripada kita nggak naik mobil ya Pak ya, bagus kita naik lah dari seperti sana. Itu dia. Gitu. Ya. Daripada nggak ada kerjaan, mending ya apa yang ada ya udahlah. Syukur aja, alhamdulillah kerja. Itu instrumental itu. Nah ya, sepakat ya. Oke. Nah, dia kayak gini. Jadi orang-orang yang melamar kerja tapi yang dia masuk itu melihat jalur karirnya seperti ini. Dia beranggapan bahwa ya pekerjaan ini ada karirnya gitu loh. Mungkin masuk sebagai office boy, naik sebagai resepsionis, naik lagi. Dia kayak ada jalannya kayak gini. Jalannya kayak udah lempeng gitu loh. Pokoknya kalau aku masuk aja, aku gajiku naik. Aku bisa hidup dari sini selama-lamanya. Ya, terdengar familiar ya, benar ya? Jadi dia mau masuk kampung harus nanti, yang penting dia punya jenjang karir. Tapi yang dia nggak tahu, begitu dia masuk, jalurnya itu nggak kayak gini. Jalurnya kayak gitu. Ya, jadi dia harus tikam sana, tikam sini, nipu sana, nipu sini, curang sana, curang sini, baru naik gajinya. Bener ya? Ada pengalaman nggak? Ini banyak pengalaman nih. Bener nggak pengalaman nggak? Enggak, ya. Jalurnya sebenarnya kayak gini, nggak selempeng-lempeng itu, gitu loh. Ya, jadi yang udah ngerasain berkantor pasti tahu, ya. 3 tahun, kok gini-gini aja, karena dia nggak gitu, karena dia nggak curang, karena dia nggak apa, susah jadinya, gitu ya. Biasanya lebih. Nah, alasannya biasanya itu ketiga ini. Kalau nggak uang, itu kekuasaan, power kekuasaan ya. Respect itu apa ya? Harga diri deh, ya. Nah, ini alasan ini tidak selalu ke kita, bisa mungkin ke orang tua kita, ya enggak? Kenapa kita kerja jadi orang tua?
Biar orang tuanya apa? Saat dia ngomong ke teman-temannya, dia bisa bilang, anakku tuh dari sini loh, di teks lagi. Walaupun nggak ke kita langsung. Biasanya ya nggak selalu. Biasanya kalau nggak duit, kekuasaan, harga diri. Kebanyakan duit, bener ya? Aduh, udah ada duit, udah apa aja kerja duit gitu. Ya, kebanyakan duit. Oke? Biasanya orang-orangnya tipikalnya kayak gini, kantor ya. Gadgetnya mahal biasanya ya. Kenapa? Ya lagi biar dia bisa apa ya? Biar bisa nampak kelihatan wah gitu ya Pak ya, walaupun utang gitu ya. Oke? Nah, alasan kedua itu fundamental. Jadi tadi instrumental. Sebelum saya lanjut instrumental ada pertanyaan nggak? Alasan instrumental. Ngerti ya? Jadi kadang hanya alat. Kalau kita suka mau nggak, yang penting dia alat kita untuk mencapai kalau nggak duit, kekuasaan, harga diri. Oke? Nah, alasan kedua adalah fundamental. Di sinilah orang-orang seperti Steve Jobs, disinilah orang-orang seperti siapa ya? Bill Gates mungkin ya. Disinilah orang-orang yang kebanyakan berubah dunia, gitu. Dan sebagian besar pimpinan saya akan ada di sini. Jadi saya nggak akan ganggu kerjaan Anda sekarang. Jangan nanti Anda pulang dari sini, ada mau pikir keluar katanya besok. Jangan. Ya, kalau mau yang instrumennya jalan bisa, fundamental juga bisa jalan melalui sosial media. Ini akan saya jelaskan, oke? Nah, alasan kedua adalah fundamental. Ada kata fun dalam fundamental, benar nggak? Ada kata fun dalam fundamental. Which is inilah yang akan menjadi alasan kenapa orang memilih karir kayak gini. Kenapa? Karena dia suka. Gitu. Mau duitnya nggak ada, dia bolos. Aku suka. Aku nggak mau diatur orang. Aku suka kerja ini. Pernah beberapa kali dengar gitu? Pernah? Pernah ya? Pernah. Kan gajinya dikit, ya aku suka gitu. Jadi itu alasan fundamental. Mau dia jalurnya nggak jelas, mau dia gajinya nggak naik, mau arah karirnya kemana, bolos nanti aja. Aku suka di sini, aku suka kerja ini, gitu ya. Nah, biasanya jalurnya nggak ada. Kalau tadi ada jejak karir, habis dari office boy ke sini, ini nggak ada, besok langsung aja. Gitu. Kita bikin sendiri, gitu. Ya, alasannya biasanya cinta, mulai masuk. Ya, alasannya nggak ada yang lain. Ya, kalau tadi money, respect, apa ya, ini nggak ada. Kenapa? Karena aku cinta. Kenapa? Aku cinta sama kamu, sih, ya. Itu dia. Jangan kita digalau ya, kalau tiba-tiba galau keluar nih. Ya, oke? Jadi alasannya karena kita benar-benar mencintai sebuah bidang, jadi kita menekuni karir itu, gitu. Ya. Biasanya itu orang-orang kayak gini, kayak koki, ya, kayak seniman, musisi, sama saya dong, ya. Musisi, ya. Karena dulu waktu saya memulai karir di musik, ya saya nggak tahu nih mau kemana, benar nggak? Mau rekaman siapa, duitnya dari mana, kalau ada job di mana, nggak tahu. Yang penting tahunya apa, saya suka aja main bass, gitu. Saya suka main musik, ya. Jadi mirip kayak mereka. Sama kayak orang saat dia belajar masak, dia mau kemana? Dia mungkin nggak bisa jawab, benar nggak? Mau kemana sih nak belajar masak, gitu, ya? Dia mungkin nggak bisa jawab, tapi karena dia suka, dia jalanin terus. Ya kalau orang sering bilang ini adalah hobi, ya. Hobi jadi duit, itu dia bilangnya. Ada yang sini udah ngalamin? Ada yang usaha yang jalan dari hobi? Enggak, udah? Belum? Ada yang dia karir dari hobi? Ya. Kalau boleh tahu apa? Oh, ini saya kenapa nih? Blogger, benar ya? Ya. Ngobrol dapat duit. Nah, itu. Tepuk tangan dong. Ngobrol dapat duit. Itu dia, artinya fundamental. Saat dia mulai ngeblog, pasti nggak tahu arahnya kemana, benar ya? Benar. Benar ya? Nggak tahu ngambang aja kayak gini, ya? Benar nggak? Ya? Tapi karena dia cinta sama nulis, dia ngeblog. Jadi karir. Tapi aku Karena kalau ditanya, kerja apa bro? Blogger sih, asik, gitu ya. Oke? bisa sama aja dapat duit. Kadang-kala kita harus memilih, gitu loh. Ya, jadi pilih. Ini mau berkarir untuk instrumental atau fundamental dulu ya, dulu seperti ini kondisinya. Tapi sekarang kita bisa milih dua-duanya. Kenapa? Karena udah ada sosial media. Silakan tahan pekerjaan Anda sekarang yang menjadi instrumen Anda untuk mungkin menghasilkan duit, ya, yang mungkin jadi alat Anda untuk mendatangkan respect mungkin ya. Silakan pegang aja. Tapi yang benar-benar Anda pengen lakukan, itu lakukan di sosial media. Jadi kita punya dua alam sekarang. Dan ini banyak banget yang dilakukan sama orang. Saya punya banyak banget teman-teman siangnya apa? PNS, malamnya fotografer. Sering banget. Sering. Ya, hari kerja di kantor, weekend dikawinin orang, moto. Itu biasa banget. Jadi fundamental dia apa? Fotografer. Instrumen dia apa? Karyawan. Itu oke. Jalan, dua-dua jalan. Gitu. Dia kembangkan karir fotografinya melalui sosial media. Hasil karyanya, hasil fotonya semua diupload ke YouTube, ke Twitter, ke Facebook, ke Facebook maksudnya, ya, ke Twitter, ke Google Plus yang baru, kemana-mana, gitu. Ya, jadi ini banyak
Sama sekarang kayak gini. Ada yang udah kayak gini, ada yang dia masih karyawan tapi berhasil mungkin jualan aksesoris pernak-pernik dari Facebook, ada? Ada nggak? Belum ada ya? Nggak ada di ruangan ini ya? Ya harus lakukan itu sekarang. Ya? Nah, bisa tadi mas guru, Mas ya? Guru tapi kuliah gitu Mas ya? Oh, tapi ya udah cukup udah lah, cocok ya. Oke. Nah, contoh di dunia nyata, ya, contoh di dunia nyata udah ada, ya. Pada kenal ini ya? Nah, Instrumennya apa? Ya, Begitu. begitu. Benar. Fundamentalnya apa? nyanyi. Penyanyi. Benar nggak? Saya. Akhirnya dia pilih fundamental. Dia tinggalin instrumennya. It's okay. Ya. Lagi, kenal? Nah. Nah. Siapa? Oh, ada yang bilang karnivora siapa? Tadi dia nikah. Instrumennya apa? Mahasiswa. Mahasiswa. Fundamentalnya penulis. Sambil dia kuliah, dia nulis. Benar? Nah. Dulu. kambingjantan.com ya. Ya. Ada yang baca? Ada ya. Ada. Nah, sekarang dia berkarir di dunia entertainment. Tetap fundamental dia sama. Dia suka menghibur, dia suka nulis. Karir nulisnya tetap jalan. Ya. Manusia setengah tahun barunya. Siapa kalau nggak salah ya. Oke? Lagi, ini. Kenal? Nah. Nah, yang udah kenal pasti aktif di Twitter nih. Aktif Karena lah. nggak manusia biasa yang kenal sama ini ya. Manusia gaib berarti ini. Oke? Nama aslinya adalah siapa? Arif Muhammad. Arif Muhammad. Benar, ini orangnya. Ternyata orang nggak asik ya, benar ya. Saya kemarin jumpa di Jakarta orang nggak asik akun Twitternya, gitu. Akun Twitternya aktif banget gitu ya, bapak. Tapi gitu jumpa orangnya, ya lemes gitu. Tapi nggak apa-apa, kan opini saya ya. Instrumen dia apa? Lagi mahasiswa. Fundamentalnya apa? Dia seorang komedian sebenarnya. Ya, komedian di dalam, lembut di luar, gitu. Unyu di luar, unyu ya itu lagi. Oke. Sekarang dia pembawa acara TV, bener ya? Di Trans TV ya, The Hits ya, The Hits. Kocok, kepo ya, kepo ketemu kocok. Ya. Jadi sekarang instrumennya udah berubah jadi pembawa acara, tapi itu fundamental dia sama, komedian. Dia di sosial media tetap sama. Oke? Nah, kesamaan dari ketiga ini adalah mereka memiliki yang namanya personal branding yang kuat. Ya, awal itu personal branding. Tahu. Brand itu merek. Ya benar. Apa mbak? Nilai jual diri boleh. Jual diri mbak. Jual diri. Jual diri itu benar. Itu kata-katanya. Enggak. Ya, Enggak. jangan takut sekarang dengan jual diri. Karena kita akan jual diri di sini. Oke? Nah, nilai jual diri kita. Ya, personal branding lah yang akan membuat kita berbeda dari semua orang. Personal branding lah yang akan menarik semua orang datang ke kita, gitu, ya. Dan personal branding lah yang akan membuat ini, si cakep ya, mau menikahi orang-orang kayak saya, yang hitam jelek, kenapa? Dia buta udah, sama personal branding saya, sama pesona saya, gitu ya. Sering lihat gitu ya, ceweknya cakep banget, cowoknya kayak gitu, gendut, hitam, keriting, ya, miskin lagi, gitu ya. Kalau mau cewek itu, karena dia udah buta. Sama personal branding, sama aura si cowok itu, sama nilai jual dia, itu dia. Oke, ini yang akan kita bangun. Ya, tapi kita ganti ya. Cewek ini kita ganti di perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu akan Anda butakan, Anda colok matanya dengan personal branding Anda. Ini yang akan dilakukan hari ini. Oke, untuk bisa mempunyai personal branding yang bagus, ada PNS yang harus, bukan PNS ya. PNS yang harus kita bangun, yang harus kita tahu. Satu, P-nya itu apa? P for passion, hasrat. Gitu. Apa yang benar-benar kita tuh gitu, bikin melakukan itu berhasrat. Misalnya masih ngajar gitu ya. Kamu benar-benar berhasrat menjadi badai takdir, banjir, berenang dan berenang, yang penting ngajar gitu. Itu passion. Ya, mau ada duitnya, bahkan mau keluar duit pun jadi. Yang penting apa? Passionnya dapet. Benar ya? Ya, terasa ya. Jadi passion itu kalau nandanya gampang gitu ya. Dia udah mau keluar duit, kalau gagal dia ulang lagi, kalau dia mau di situ. Saya punya teman yang udah 10 kali gagal usaha kuliner. Tapi kan memang hatinya di usaha kuliner, sekarang dia lagi yang ke-12. Yang 11 udah jalan, dia mulai baru ke-12. Itu passionnya di situ. Ya, mau kita bakar pun gedenya ini dia bakal buka lagi, benar. Passionnya di situ. Ya. Nah, cari tahu apa passion Anda. Yang nomor 1. Paling penting untuk personal branding passionnya di mana, gitu ya. Yang kedua, X-nya itu apa? Spesialisasi. Ya. Ini tahu lukisan siapa? Ini adalah salah satu seniman grafiti atau grafiti ya. Tahu. Pertang dinding. Nah, ini adalah satu seniman grafiti terkenal di dunia namanya Banksy. Jadi ini di dinding
Jadi ini titik beneran. Ini sebuah titik jalan di London. Spesialisasi dia apa? Artis grafiti. Sangat-sangat spesial. Gitu. Dia bukan pelukis, dia nggak mau dibilang pelukis. Dia bukan seniman, dia bukan seniman kontemporer. Dia nggak mau dibilang seniman kontemporer. Dia mau dibilang apa? Grafiti artis. Seniman grafiti. Karena dia hanya akan pakai medianya itu grafiti. Nah, apa passion kita? Coba disempitin, dispesialisasikan gitu. Jangan umum banget. Apa passionnya? Masak apa? Banyak banget masakan, benar nggak? Masakan Indonesia, masakan luar, masakan Minang, rendang apa, masakan Padang, masakan Batak, banyak banget ya Pak ya? Banyak banget. Spesialisasikan, masakan apa gitu. Kopi apa kita? Ya, karena di sosial media itu nggak bisa umum-umum banget, nggak bisa. Harus yang sangat-sangat spesifik gitu. Ya kayak saya sosial media marketer, jelas marketing di sosial media, titik gitu. Ya, akhirnya ya dari sana, dari sini, saya hampir ke semua kota di Indonesia sudah datangin ya, selain musik ya juga di sini. Gara-gara spesialisasi itu, gitu. Tapi banget, jadi kalau saya nggak ada, itu seolah-olah nggak ada yang bisa gantiin, seolah-olah mungkin ada, tapi dia nggak mau nyari, gitu ya. Jadi sangat-sangat spesial, jadi orang bergantung sama kita banget di dunia itu, gitu. Sama kayak BBC ini, oke? Semakin niche itu apa ya, segmennya, jadi semakin dia sempit niche-nya, more nicer, more research, semakin banyak uang yang kita hasilkan. Ini hukumnya. Semakin sempit bidang yang kita kuasai, makin sempit, makin spesial bidang yang kita kuasai, makin banyak duitnya buat kita. Nantinya, gitu ya. Oke? Nah, sekarang kita akan mendesain jalur karir kita di sosial media. Ya. Bentuknya akan seperti ini. Oh, sebelum kita mulai desain, kita harus tahu dulu tujuan kita turun ke sosial media itu apa. Apakah untuk lebih ke mengembangkan karir, apakah untuk lebih ke belajar, atau untuk lebih apa? Silakan aja, ya. Tapi intinya kita harus bisa mempengaruhi orang melalui sosial media atau tujuannya, ya. Influence, dia harus bisa menginfluence. Untuk bisa mencapai result yang kita mau, kita harus mempengaruhi attitude dan action. Attitude itu perilaku. Dari nggak suka jadi suka, kayak gitu. Itu perubahan attitude. Action itu tindakan. Dari duduk jadi jalan, itu action, perubahan action, ya. Jadi di sosial media kita harus bisa mempengaruhi paling nggak satu dari dua ini. Kalau nggak attitude-nya berubah, action-nya harus berubah. Itu melalui bagus lagi dua-duanya, ya. Nah, ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah kita harus merencanakan dulu sebelum yang lain, ya. Kita merencanakan apa sih yang mau kita gunakan di sosial media. Banyak banget ya, ada YouTube, ada blog, ada Facebook, ada Twitter, banyak banget. Oke, jadi kita gunakan. Sediakan pulpen dan kertas. Kenapa pulpen dan kertas? Ya, karena nggak ada ya. Hampir semua orang yang merancang kegiatan di sosial media itu dengan pulpen dan kertas berhasil. Saya nggak tahu kenapa. Ya, tapi coba aja di rumah ambil pulpen dan kertas, tulis passionnya apa, tulis aja. Passion saya ini mancing misalnya, mancing di air keruh, mancing lah pokoknya ya. Spesialisasinya apa? Ya tadi belum cukup spesifik tuh ya, mancing di air keruh ya. Tulis gitu, betul-betul ditulis. Ya, kalau kita tuliskan mimpi kita, itu akan memberikan kita visualisasi kita mau kemana. Kalau kita pikirkan aja kalau tulis, kita bisa beda banget nanti. Oke? Hanya pasang, kalau mau pasang ya, itu pasang yang pakai kacamata, kalau Anda mau. Oke? Setelah Anda sediakan kertas dan pena, kertas dan pulpen, barulah kita tulis yang namanya elevator pitch. Ada yang tahu apa itu elevator pitch? Ada yang pernah dengar elevator pitch? Pernah dengar. Belum? Nah, elevator pitch itu kayak gini. Bayangin, tahu siapa ini? Enggak. Donald Trump, ya, dengan anaknya, Ivanka Trump. Siapa yang anaknya? Donald Trump. Ya, bayangin kalau satu hari kita masuk lift, jumpa sama ini, Donald Trump sama Ivanka Trump. Ya, lift di zaman modern itu nggak ada yang lebih dari 2 menit, tahu saya. Setinggi apapun lantainya, benar? Saya kemarin dari Cambridge, tahu Cambridge ya. Saya dari lantai basement 3 yang paling bawah, itu naik ke lantai 26 ke The View Lounge itu cuma 2 menit. Sampai itu turun saya pusing gitu. 26 lantai.